Jika kita berbicara mengenai sebuah negara, maka kata kedaulatan tidak bisa kita tinggalkan. Kedaulatan berarti wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Kedaulatan ini terdiri atas aspek internal, eksternal, dan teritorial. Salah satu aspek kedaulatan yang sangat rentan akan ancaman adalah aspek teritorial. Teritorial adalah wilayah geografis suatu negara yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah teritorial Indonesia yang sangat rawan akan ancaman adalah wilayah lautan. Mengapa lautan Indonesia menjadi wilayah yang sangat rawan? Hal ini dikarenakan kurangnya teknologi dalam menentukan batas wilayah secara pasti menjadi faktor utama seringnya terjadi perebutan di wilayah perairan. Sudah tidak asing lagi bagi kita ketika mendengar konflik perebutan wilayah di perairan. Selain perebutan wilayah, salah satu kasus yang sering dianggap remeh, padahal hal tersebut sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Indonesia adalah illegal fishing. Indonesia menjadi target illegal fishing karena kekayaan alamnya. Salah satu wilayah yang menjadi favorit para pencuri asing adalah Laut Natuna. Pencurian ikan di perairan Natuna. Banyak kasus yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. Salah satunya maraknya terjadi kasus illegal fishing di perairan Laut Natuna. Laut Natuna adalah wilayah teritorial Indonesia yang membentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Natuna terkenal sebagai salah satu daya tarik wisatawan karena keindahan alam bawah lautnya. Perairan zona ekonomi eksklusif di kawasan Laut Natuna Utara menjadi salah satu lokasi favorit penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia. Lokasi tersebut disukai karena posisinya yang strategis dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan sejumlah negara. Pencurian ikan ilegal tersebut salah satunya memanfaatkan wilayah perbatasan yang masih menjadi sengketa dengan negara lain. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharta menyampaikan, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing masih terus marak, terutama di daerah penangkapan ikan terbaik seperti Laut Natuna Utara dan Laut Arafura. Meskipun kapal ikan asing ilegal ditangkap setiap tahun, dan sudah ada koordinasi secara regional, kasus pencurian ikan oleh kapal asing masih terus ada, ujar Suharta. Lewat konferensi pers yang diselenggarakan Indonesian Ocean Justice Initiative, modus kapal-kapal asal Vietnam semakin beragam. Di antaranya, modus pencurian ikan dengan cara kapal-kapal menyebar untuk menyulitkan pengejaran aparat pengawasan RI. Pencurian ikan banyak dilakukan di perairan perbatasan yang merupakan area tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia-Vietnam. Rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia, baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli di wilayah tersebut, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam. Pencurian oleh kapal Vietnam sering terjadi di perairan Laut Natuna. Kasus pencurian ikan yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Laut Natuna diketahui sudah berulang kali terjadi. Data Destructive Fishing Watch Indonesia menyebutkan, sejak Juni hingga Oktober 2020, kasus pencurian yang dilakukan KIA di Laut Natuna Utara tercatat mencapai 31 kasus. Dari total kapal yang berhasil diamankan itu, 21 diantaranya merupakan kapal ikan asal Vietnam. Salah satunya seperti kasus KKP tangkap 2 kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara. Jakarta, 20 Agustus, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara pada Selasa, 17 Agustus 2021. Aparat Ditjen PSDKP KKP telah menangkap 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam, tepat menjelang detik-detik proklamasi. Dalam proses penangkapan tersebut, terjadi perlawanan yang mengakibatkan 1 kapal terbakar dan tenggelam. Operasi pengawasan yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Hiu 11, Hiu Macan Tutul 02, dan Orsa 03 mendeteksi keberadaan 2 kapal berbendera Vietnam KG 1843 TS
dan KG9138TS yang melakukan aksi pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 711 Laut Natuna Utara. Kedua kapal tersebut diduga mengoperasikan alat tangkap trawl yang ditarik dengan 2 kapal. Player trawl ini tentu sangat merusak karena beroperasi sampai secara efektif dan memiliki tingkat selektif sangat rendah, sehingga semua ikan bisa tertangkap baik besar maupun kecil. Saat ini, kapal dan 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam telah berada di pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan penangkapan 2 kapal asing ilegal tersebut, KKP telah menangkap 130 kapal selama 2021, terdiri dari 84 kapal ikan Indonesia yang telah melanggar ketentuan dan 46 kapal ikan asing yang mencuri ikan, 15 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina, dan 25 kapal berbendera Vietnam. Selain gigih memberantas illegal fishing, KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku destruktif fishing seperti bom ikan, setrum, maupun racun. Menteri Susi mengatakan, akibat dari kejahatan ini, Indonesia telah mengalami kerugian sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 240 triliun setiap tahunnya. Kejahatan ini tentunya juga akan merugikan nelayan Indonesia yang memang secara sah memancing dengan mengikuti peraturan dan regulasi yang ada. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengingatkan kembali pentingnya menjaga perairan dari aktivitas kapal-kapal asing yang mencuri ikan. Alasan kenapa maraknya terjadi kasus illegal fishing di Laut Natuna. Yang pertama, karena kondisi geografis Natuna yang sangat jauh dari pusat Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang membuat pengawasan laut tak berjalan optimal. Selama ini belum terlihat pengawasan pemerintah provinsi menjaga kelautan Natuna, sedang pemerintah kabupaten tidak bisa bertindak apapun karena tidak memiliki kewenangan di kelautan. Yang kedua, Rodi Al-Huda, tokoh masyarakat Natuna, juga wakil Bupati Natuna terpilih periode 2021 hingga 2024, mengatakan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kapasitas kapal dan jumlah nelayan Natuna untuk melaut di sana. Selama ini, nelayan Natuna memaksakan diri melaut di perbatasan dengan kapal kecil yang sebenarnya memiliki risiko sangat tinggi ketika berhadapan dengan kapal asing. Yang ketiga, Nilmawati, peneliti IUU Fishing, mengatakan penyebab praktik perikanan melanggar hukum tidak dilaporkan dan tidak teratur karena tata kelola perikanan buruk, otomatis kontrol lemah. Terlalu banyak lembaga yang memiliki tupoksi sama tetapi kurang koordinasi. Yang keempat, drama Panca Putra. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan membenarkan wewenang pengawasan laut hanya berada di pusat dan provinsi. Meskipun begitu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan mempertegas kewenangan pemerintah dalam pengawasan. Dengan fakta tersebut, tidak heran jika Kementerian Kelautan dan Perikanan seringkali menangkap kapal ikan asing yang sedang beroperasi di kawasan perairan tersebut. Padahal, KIA sejak 2014 sudah tidak boleh lagi menangkap ikan di perairan Indonesia, atau dengan kata lain sudah dinyatakan ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan sejak Januari 2021 hingga Agustus 2021, sedikitnya pihak telah berhasil mengamankan 130 kapal ikan asing ilegal. Kapal-kapal tersebut diamankan mulai dari melanggar ketentuan prosedur penangkapan ikan hingga pencurian ikan yang dilakukan kapal asing di Indonesia, khususnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Memang sulit untuk negara-negara dalam menentukan batas wilayah perairannya. Kurangnya teknologi dalam menentukan batas juga menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran wilayah seperti ini. Dari negara-negara di dunia, Indonesia menjadi negara pertama yang menyerukan agar menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional dan memerlukan perhatian lebih dari negara-negara, khususnya di Asia Tenggara. Indonesia telah mengambil langkah nyata dalam menegakkan peraturan dengan cara menenggelamkan kapal-kapal yang kedapatan memancing secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.